Jelajah Mudik kali ini saya dan tim akan mengajak Anda untuk menyusuri jalan dari mulai Nagreg, Limbangan, Malangbong, Gentong hingga Tasikmalaya. Kira-kira bagaimana ya kondisi jalan di jalur tersebut dan kira-kira akan ada apa yang menarik untuk dieksplor di Tasikmalaya. Ikutin kami ya. Perjalanan saya dan tim dari Nagreg ke Tasikmalaya melalui jalur arteri atau jalan nasional dimulai dari Nagreg yang menawarkan pandangan alam yang menakjubkan. Jalan menuju Limbangan cukup lebar, memudahkan kendaraan melintas dengan lancar. Namun, pada beberapa titik terutama di daerah Cagak Nagreg perlu diwaspadai dan memerlukan kesiagaan penuh karena jalan menurun dan berkelok. Dari Nagreg menuju Limbangan, kondisi jalan aspalnya cukup mulus, memberikan kenyamanan selama perjalanan, meskipun di beberapa titik masih terdapat jalan berlubang yang harus diwaspadai. Sepanjang perjalanan ke Limbangan, banyak rumah makan dan rest area yang siap menjadi tempat pemberhentian, memberikan kemudahan bagi para pemudik untuk disinggahi. Jadi, tidak perlu khawatir jika ingin mengisi perut, beribadah, atau sekedar beristirahat sejenak. Titik kemacetan di kawasan Limbangan adalah Pasar Limbangan. Memasuki daerah Malangbong, daerah ini juga merupakan salah satu titik kemacetan di jalur selatan karena di kawasan Pasar Malangbong terdapat titik pertemuan kendaraan dari Garut ke Tasik dan kendaraan dari Sumedang ke Tasik. Setelah Malangbong, selanjutnya memasuki kawasan Gentong. Setelah melewati 60 km dari Nagreg, saya pun singgah terlebih dahulu ke pusat promosi dan pemasaran kerajinan di Raja Polah, Tasikmalaya. Di sini terdapat banyak kerajinan tangan yang unik, dimulai dari keperluan rumah tangga hingga hiasan dinding dan permainan anak pun tersedia di sini. Di sini kalau dilihat dari bahan baku, itu ada yang terbuat dari anyaman pandan, mendong, kemudian kulit, kayu, rotan. Macam-macam barangnya apa aja Pak? Ada kebutuhan alat-alat kebutuhan rumah tangga maupun tas, souvenir-souvenir, hiasan dinding segala macam ada. Toko kerajinan yang sudah buka sejak 1997 ini menjadi salah satu tempat berburu kerajinan tangan oleh wisatawan luar kota. Ini kebetulan beli tudung nasi, Biasanya beli apa aja gitu buat mainan anak-anak gitu. Iya, karena kan ini kerajinan tangan istilahnya, jadi unik lah buat pajangan juga kan. Kalau ada yang bisa dipakai ya dipakai, kalau buat dipajang gitu. Mendatangi sentra kerajinan membuat saya ingin membeli semua kerajinan yang ada di sini. Tapi mengingat isi dompet, akhirnya saya membeli tas untuk dijadikan oleh-oleh. Selain makanan, kerajinan tangan juga bisa menjadi alternatif yang menarik untuk dijadikan oleh-oleh karena memiliki nilai seni dan keunikan khas yang tidak bisa ditemui di tempat lain. Seperti salah satunya kerajinan tangan yang ada di Raja Polah ini. Puas singgah ke tempat kerajinan, saya dan tim pun melanjutkan perjalanan ke alun-alun kota Tasikmalaya. Dari tempat kerajinan hingga alun-alun, jarak yang harus ditempuh kurang lebih 13 km. Setelah tadi menempuh perjalanan kurang lebih 73 km dimulai dari Nagreg, Limbangan, Malangbong, Gentong, dan akhirnya sekarang saya sudah berada di kota Tasikmalaya. Cukup melelahkan ya, apalagi tadi saya sempat berbelanja kerajinan tangan. Usai sudah perjalanan saya dari mulai tadi Nagreg sampai dengan kota Tasikmalaya ini. Mita Handayani, Kavijati, Jawa Barat.